Baik, teman-teman semua, salah satu yang Mbah Nun pesankan untuk kita semua pada malam hari ini nanti, pada saat tawasulan, kita mengkonsentrasikan hajat kita kepada Allah, yakni kita memohon keajaiban kepada Allah karena situasi yang tadi sekilas Mbah Nun sampaikan dan secara lebih jelas pada waktu sinau bareng di Wonosalam, Jombang 2 hari yang lalu, beliau kemukakan situasi tahun depan yang sulit, ya, resesi ekonomi dan timpaan-timpaan dari dunia global yang mungkin akan membuat keadaan yang lebih sulit. Dan kalau melihat bobotnya itu, yang masuk akal adalah memang kita memohon keajaiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tak tambah hal ya. Nggih, Mbah. Jadi yang paling mengkhawatirkan adalah kalau kita tidak bisa beli sesuatu. Ning iki engko iso tuku barang urung karo anono. Ngono kan? Itu namanya krisis pangan. Ya, nah itu. Tapi insya Allah mudah-mudahan kui menimpa kelas menengah ke atas. Kue mengisori kata ya meh padha wae muga-muga ngono ya. Padha kirene ya toh. Nek ya pas normal kene iki kere, pas krisis yang bambung mengono tok ya. Insyaallah mudah-mudahan Anda tidak terlalu merasakan. Tetap kena dampaknya baik krisis nasional maupun global ya. Karena RRC juga sudah sangat terpuruk. Cina yang menjadi gantungannya Pak Jokowi selama ini. Pak Jokowi tak sebut jenenge wae ya, Pak Handoko. Pak Handoko iki utang nang Cina terus ora nang Amerika. Cinane dhewe saiki wis ora iso mbayar bungane. Dan sing diutangi iki wis ora iso ngutangi meneh. Jadi kita betul-betul berada dalam keadaan resesi yang agak parah gitu ya. Mesake Pak Handoko ya ngopol di presiden biyen gitu loh. Monggo surung cetha ijazah UGM urung cetha ya toh. Ngopol. Aku alhamdulillah ora dadi apa-apa. Kowe barang alhamdulillah ora dadi apa-apa sehingga Anda tidak ditagih oleh Allah maupun oleh siapapun untuk hal-hal yang nanti akan terjadi. Insyaallah Anda tetap dengan amal soleh Anda, tetap dengan sedekah Anda tetap dengan kebaikan hati Anda dan ego untuk mempersatukan dan mengkompakkan, mensilaturahmikan semua pihak di sekitar Anda. Anda hanya ditagih oleh Allah sebatas yang Anda mampu kan itu. Nah, gue kan selama ini kan ya ora sing ora toh. Gue sak iso-isomu lah. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Tapi serius. Kali ini krisisnya agak serius gitu ya. Nah, kemarin di Wonosalam Jombang itu kita dorong untuk mulai berpikir swasembada pangan ya. Nah, salah satu bentuk krisis adalah daya beli menurun gitu ya. Misalnya barang mundak daya beli menurun. Iki saiki ora menurun tok. Kowe duwe iso tuku ora ono barangnya arep ngopo kowe? Akhirnya mangan tungkakmu dhewe-dhewe kan gitu. Tapi insyaallah Anda semua teman-teman maknya akan tidak mendapatkan azab yang seperti itu karena Anda yarzuqu min haitsu la yahtasib. Anda akan dikasih rezeki melalui jalan yang tidak terduga-duga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya kira-kira Nah, menurut Pak Musawa karena Anda nandur kebencian nanti dipaneni oleh Allah, oleh para malaikat. Bahkan aku seneng bayangke kowe iki langsung diparani malaikat Jibril kaya ibune Nabi Isa alaihissalam kae. Ane nek kowe tekan tenanku melayu. Ana malaikat teko ning kamarmu kowe malah kaget njur semaput njur melayu. Tak dongake kowe dikai rezeki langsung oleh Allah. Amin ya Allah. Anda sudah tahu teorinya rezeki siji dol tinuku atau nomor 2 kita bekerja dapat gaji, kita jualan dapat laba gitu ya. Amin. Yang di atasnya adalah Anda berbuat baik sebanyak mungkin maka Anda akan dititipi orang, dipercaya orang sehingga Anda dapat rezeki.
yang ketiga adalah Allah ngasih langsung kepada Anda. Jadi Allah wallahu hasbuh, Allah sendiri yang menghitung manajemen uripmu gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan teman-teman Ma'iyah sebagaimana selama pandemi tadi selama ini kita tetap survive, dan saya sudah keliling selama pandemi, keliling ke banyak simpul di mana-mana sampai Jawa Barat, sampai Madura, seterusnya. Mereka semua juga tenang-tenang karena mbuh ya apa carane ono ae gitu ya. Uripmu ngono to. Mbuh piye carane ono wae gitu. Sing dipangan ono, sing dienggo. Terus ya rokokan dan jan wis ora maskeran. Ya anak. Lah iya. Wis ora maskeran, rokokan terus. Apa? Tur gojekan barang. Itu karena bangsa Indonesia, sekali lagi kita ulang, bangsa Indonesia memang bangsa yang agak khusus secara sosiologi, antropologi, biologi, bahkan kultural. Karena cara hidupmu berbeda dengan cara hidupnya orang Amerika sama Korea dan lain-lain gitu ya. Jadi kalian memiliki jenis imunitas yang sangat kaya, yang beragam-ragam, dan itu mudah-mudahan suatu hari menjadi pelajaran bagi masyarakat dunia. Uripo kaya cah-cah ning Jawa kae, ning kuwi mbuh piye carane ki ono wae kae. Ono. Kalau Anda kekasihan ya sekarang dari Jogja ya, itu kan dulu kan sepi ya. Sekarang kan angger ono nggon iki mesti nggo dodolan, Bu. Usaha pokoknya semua selalu ada usaha. Dan itu hanya orang Jawa yang mampu seperti itu. Le upet, le sergep, le prigel, le apa ya, lincah lah dalam mencari penghidupan, sangat lincah. Dan saya kira Anda semua adalah punya gen yang seperti itu semua. Kita amin ya rabbal alamin itu ya. Aku dhewe kudune aku pengusaha ya ora gelem coba. Kan pekok ta wisane nek cara profesi kan aku pekok, kudune aku pengusaha, dadi aku saiki ora konglomerat ya semeh-meh. Karena Anda tahu konglomerat sekarang pecah dari 9 itu, sekarang muncul konglomerat baru yang juga akan sangat merepotkan keuangan nasional. Tapi tidak apa-apa. Kuit biyen kowe ya ora tau ndelok duit 1 miliar ya ora tau to, dapurmu ya to. Itu semua alam gaib itu ya. Makanya apalagi kita oleh Allah, kita mohon kepada Allah agar yang zalim, yang gaib biar bergaul sama di antara mereka, kita dikeluarkan dari situ. Allahumma sholli ala Muhammad wa ashghilid dhalimina bid dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Jadi Anda dikeluarkan dari kesibukan orang zalim nasional ini. Resikonya adalah Anda tidak dikenal. Ma'iyah tidak dikenal, gue ya tidak dikenal. Nek gue NO dikenal, nek gue Muhammadiyah dikenal, nek gue Ma'iyah tidak dikenal. Orang dikenal. Secara keduniaan kita tidak pada, mudah-mudahan Allah yang mengenal kita dan Allah yang ngijabahi kita gitu ya. Benar ya. Oke, Mas Helmi, monggo Mas Helmi. Mungkin saya ingin sedikit bertanya Mbah tentang menghadapi krisis yang akan datang itu berkaitan dengan 3 jenis rezeki tadi yang sudah disampaikan. Rizki doltinuku, kemudian rizki karena kita dipercaya orang, kemudian rizki yang Allah langsung memberikan. Nah, dalam keadaan yang akan sulit seperti itu, apakah ada hal-hal atau langkah yang mungkin perlu lebih diintensifkan, ditingkatkan dalam ketiga jenis rizki tadi itu, Mbak? Ya, nomor satu nyelengi. Nomor satu nyelengi. Iso-isone lah, sapiro-wera Mas. Pokoknya ada kesadaran nyelengi sehingga segala sesuatu kita olah dengan kesadaran dan kepekaan nyelengi. Mas satu. Nomor loro adalah kemungkinan untuk swasembada pangan dalam batas masing-masing. Syukur nek kowe di sawah ya luwih apik, nek kowe duwene ming pot-pot ya pot-pot wae ora apa-apa. Saiso-isone gitu kan. Nomor 3 ya, makanya tadi saya mendorong supaya tawasulan kita sebentar lagi ini adalah mohon keajaiban, karena di tingkat nasional, internasional sampai ke tingkat lokal keluarga Anda semua butuh keajaiban. Ora iso wae ngopo-ngopo nek ora dianugerahi keajaiban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya isih. Makanya tadi Mas Islami sudah saya peseni soal itu. Soalnya ora iso nek ora Allah ajaib ya. Mudah-mudahan Allah
lebih banyak lagi ngelinteki atau bukai barang-barang bosok ning negara iki ngono ya. Amin. Amin. Mulane kuwi aja dadi sambu ben ora dikelintek karo Gusti Allah. Kita lihat nanti bagaimana Kanjuruhan, bagaimana pengadilan Sambo, kita lihat semuanya nanti karena masih akan ada daftarnya yang banyak gitu ya. Meskipun sampai tingkat apa wallahu alam itu kita nginget innallaha ala kulli syai'in qadir, ya Allah yang tahu jadwalnya, Allah yang tahu aturannya, Allah yang tahu iramanya. Jadi kita ngikut, tapi intinya kita memang mohon keajaiban. Ora keajaiban yang Jakarta, muga-muga keajaiban teko nang uripmu gitu loh. Amin. Ning nek didol jane ajaib terus to. Jane ya ajaib banget. Ning kowe saiki njaluk tenan iku wingi kayak ajaib gitu tok, ora njaluk. Muga-muga saiki kowe njaluk diparingi ajaib. Iya. Piye? Pikir. Lah iya. Ajaib. Lah sapa sing iso gawe maiyah kaya ngene iki? Aku iso apa ora iso nedan apa? Ora iso aku. Saya tidak punya seluruh perangkat untuk bikin maiyahan sampai 5.000 sekian ratus kali ya. Cid. Jual 5.000 ini 5.000 sekian. Maksudnya hanya forum-forum, tapi kan sudah melakukan infrastruktur mental, rohania, budaya kan sudah kita bangun sedemikian rupa sehingga suatu hari Indonesia akan minta tolong kepada kita. Amin. Semua capres nanti akan sowan kan gitu kan. Nah, arep tak apake engko dongake wae gitu ya, dongake wae karena nek dideleki sing memenuhi syarat ora ono. Nek ora banget le tidak memenuhi syarat ya mungkin isih ono sithik-sithik gitu. Utawa paling ora nek kowe gelem tak kandhani wae lah. Kowe iki sing utama iki, sing kedua iki, ketiga iki syukur-syukur gelem ngono ya. Nek ora gelem aku ya ora masalah. Aku ya ora masalah karena saya tidak punya beban sekarang. Arep makiyahan ning PDIP ayo, arep makiyahan ning P3 ayo, arep makiyahan ning PKB ayo, arep makiyahan ning PP Muhammadiyah ayo ning ya Semoro to. Ora mungkin to. Makiyahan ning PP Muhammadiyah. Ora mungkin to. Ya mungkin kata ya. Pula pendapatmu. Karena keajaiban. Karena keajaiban ya oke. Jadi kita akan ma'iyahan di PP Muhammadiyah. Amin. Begitu keajaiban Allah dilimpahkan gitu ya. Amin. Arep ning istana siap, kita arep ning Senayan siap, arep ning Monas siap, arep ning siap gitu ya. Kita siap karena kita tidak punya kepentingan apapun kepada dunia ini gitu. Kita tidak punya, aku ora duwe beban apa-apa gitu. Nek lau bali lah gitu ya, lau bali. Aku orang duwe beban apa-apa, aku ora pengen dadi apa-apa, ora pengen apa-apa. Upama aku dipilih oleh rakyat Indonesia di presiden urung karuan gelem aku mungkin langsung tak tolak gitu ya. Ning nek Gusti Allah sing mencampakkan saya, meletakkan di Anzilni Munzalan Mubarakan plek ngono ya, aku gelem ora gelem tak lakoni. Tetapi dengan syarat bahwa saya nirimo ing pandum. Nirimo ing pandum itu kan ditemukan oleh filosofi Jawa. Tapi kan tidak dijelaskan pandum saka sapa. Pandum saka pemerintah, apa pandum BLT, apa pandum dari Allah. Mudah-mudahan kita semua berada di dalam wilayah pandumnya Allah kepada hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nggih, nyun sewu, karena saya memang sering ngajak anak saya supaya tidur siang itu mubeng-mubeng. Itu ning desa-desa di Kasongan, ke sana. Itu sering nemoni satu daerah satu lokasi kalau di barat itu namanya range peternakan besar itu. Nek di sini sebenarnya sangat banyak dan tadi saya langsung oh iya ini goro-goro Simbahe mbiyen nabung. Gini, rata-rata peta dasarnya adalah satu lingkaran besar tanah. Terus di bagian depan itu ada kandang bangau, angsa. Angsa ini penjaga. Jadi berikutnya baru mentok atau bebek. Terus setelah itu ada kambing. Terus ada sapi.
dalam satu area lingkaran ini ternyata hanya punya satu masih simbah yang masih hidup, banyak di tempat sini. Saya sering ngobrol dengan simbah-simbah yang kemudian saya hafal nama-namanya itu. Beliau itu hanya bercerita, Mas, sing pojok kono anakku mbarep sing wedok, sing pojok kono anakku sing ragil sing lanang, sing pojok kono kanggo sesuk nek mbok menawa putuku bakal manggon di kono. Jadi satu area ini sudah dipikirkan oleh simbah yang paling sepuh itu tadi. Jadi para luhur Jawa dulu itu sangat nabung. Mungkin ini buat teman-teman kira-kira bulan Maret atau apa, saya agak lupa, simbah menghentikan persoalan Su'uban wa Qabail dengan perspektif dekonstruksi baru bahwasanya Qabail itu esensinya di ketertarikan pada sesuatu yang sama. Nah, teman-teman ini menurut saya ini Qabail. Kalau Su'uban ini masih ada ikatan darah secara keluarga lah. Lah, teman-teman di sini bisa lebih saling kenal, ta'aruf. Terus nanti kita ini mau piye carane? Mau hanya berhenti di seduluran? Nah, saya agak kurang setuju dengan seduluran. Harusnya masuk ke wilayah keluarga. Karena ada yang kita pikirkan, ada pemikirnya, ada sosok yang lebih cenderung sifatnya kebapaan, cenderung sifatnya keibuan juga ada. Terus nanti ada unsur asih, asah, asuh. Di sana ada semua. Ada yang memikirkan bagaimana keberlangsungan sebuah keluarga itu. Misalnya ini lingkup kecil teman-teman di Jogja. Dulu sempat ada keluarga Mojopasapa nggih, Mas Helmi. Itu bagaimana misalnya kita ramu kembali supaya nanti kita punya semacam ikatan yang lebih siap untuk tadi yang Mbah Nun ngendikan, jongkone wis teko, ambiare wis teko. Ini nyun sewu, kalau masih di wilayah sendiri-sendiri, individu-individu, saya yakin gagal. Contohnya seperti ini, saya pengontrak di satu wilayah, saya punya kemampuan ngopeni pitik. Teman-teman mungkin bukan pengontrak dan punya tanah yang longgar. Kalau saya tidak ketemu teman-teman, saya tidak bisa ngipitik lebih banyak. Untuk itu nanti misalnya pada ujungnya, pada waktunya kita harus konsumsi bareng-bareng. Ini soal pitik bisa macam-macam. Saya pikir mungkin jadi PRNM juga ini bagaimana metodenya harus bagaimana, terus strateginya bagaimana. Ya harapannya ini tawaran supaya teman-teman mulai berpikir ke arah yang lebih, kalau bahasa Mas Islamianto ini, dia kudu gawe padatan, mau tidak mau harus punya padatan. Nyun sewu, kalau ma'iyah memang nilainya harus berada di sana, di satu kosmos kebaikan yang semesta. Tapi kita ya subjek-subjeknya ini harus memadat. Misalnya kita menjadi satu keluarga baru yang juga Qabail dan juga keluarga yang ujungnya bukan untuk geleleng-gelelengan, tetapi bagaimana kualitas takwanya kita kepada Allah. Itu saja. Matur nuwun. Saya nambahi dikit ya, teman-teman. Kemarin tanggal 14 Oktober ya, beberapa yang lalu itu di Pekanbaru ada pertemuan besar kaum alim ulama seluruh Indonesia, ditambah pimpinan-pimpinan ormas Islam, ditambah pokoknya yang indikatif terhadap padatan-padatan Islam. Jadi ono Ketua Muhammadiyah, Ketua NU Khitoh, Majelis Ulama, Hidayatullah, Persis, ono Forum Persaudaraan Islam, ono Al-Wasliyah, ono Persatuan Umat Islam, PUI, ada macam-macam semua, sampai Matlaul Anwar, sampai Indonesia Islamic Business Forum, sampai
GISDI sampai GNPF sampai alumnus, pimpinan alumnus 212 semua ada. Terus ada ketua Tanfidiyah Ma'iyah jebul ora ono tak dolai gitu kan. Jadi kita tidak termasuk umat Islam Indonesia ya, kita tidak termasuk orang-orang yang bukan hanya dihargai, bukan hanya diapresiasi, dikenal pun tidak gitu ya. Jadi Nahdliyin tiap hari kita ketemu tapi NO-nya tidak kenal kita. Demikian juga Muhammadiyah dan kelompok-kelompok Islam yang lain. Aku ramah masalah dengan ini kan, asalkan Allah tidak nyudak kita kan beres gitu ya. Dan nek dunia kita digoribkan, kita diasingkan, ya wis piye meneh ora begini ya ora umum ora dudu-dudu awak gitu ya. Jadi ada 37 pemimpin Islam Indonesia, termasuk rektor, termasuk Anies Baswedan, MPH, PHD, termasuk Ustadz Abdul Somad, termasuk Pak Felix Xiao yang ono kan. Ono kabeh iki. Sing ora ono ya kuwi mau sing Tanfidiyah Ma'iyah kuwi mau gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, mereka kemudian rapat musyawarah besar menanggapi Indonesia dan terus mereka merumuskan keputusan-keputusan. Tidak saya baca semuanya, tapi pokoknya mereka membuat semacam revolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober 45 zaman dulu. Dan mereka memutuskan satu, menyerukan dengan sangat kepada semua patriot bangsa Indonesia yang mencintai NKRI, baik sipil maupun militer, supaya menentukan sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan untuk melawan usaha-usaha pihak asing dan oligarki dalam negeri, kaki tangannya mereka tersebut yang telah membahayakan kemerdekaan dan agama serta NKRI. Nomor 2, Majelis Pekanbaru ini akan memimpin dan memerintahkan untuk melanjutkan perjuangan melawan rakyat Indonesia, perlawanan rakyat Indonesia tersebut sebagai jihad fisabilillah untuk tetap tegaknya NKRI yang merdeka dan berdaulat serta marwah agama Islam yang suci. Yang saya ingatkan ini, jadi para ulama yang kumpul di Pekanbaru itu punya etikat yang sangat baik, sangat mulia, akan memimpin dan memerintahkan untuk melanjutkan perjuangan perlawanan rakyat Indonesia terhadap sebagai jihad fisabilillah. Nah, kini itu siap dipimpin ya gitu kan. Cuman setelah saya analisis itu gini teman sekalian, kita itu kan diajari syariat terus ya, dan kita menjalankan syariat sepanjang berabad-abad lamanya tanpa hakikat, tanpa thariqat. Begitu kita bikin thariqat, dia menjadi eksklusif lagi, tanpa syariat dan tanpa hakikat juga gitu ya. Sehingga semuanya tidak mencapai ma'rifat. Jadi di sini kan kita kalau ngomong syariat harus dengan hakikatnya dan thariqatnya gitu ya. Kalau di Ma'iyah ini kan seluruh Anda lihat aja, semua Anda analisis saja. Semua pemahaman di Ma'iyah yang kita bicarakan, sinau barengkan itu adalah thariqat yang jelas hakikatnya dan jelas syariatnya, termasuk yang diusulkan barusan teman-teman dari NM itu syariat termasuk. Jadi umat Islam selama ini kan tidak bisa membedakan antara syariat Allah dengan syariat Islam gitu ya. Dianggapnya syariat Islam dok. Syariat Islam itu akhirnya sholat 5 waktu, rukun Islam kayak saat itu. Padahal syariat Islam itu ya syariat penghidupan, ya syariat, ya perjuangan kenegaraan, itu termasuk syariat Allah gitu ya. Nah jadi di Ma'iyah ini kita mimpi ya, apa jenenge mimpi itu apa? Beribik apa jenenge? Kita mencoba mencari interpretasi atau tafsir atau tadabbur terhadap Islam yang sebenarnya yang kafah tadi itu gitu loh. Meskipun kita begitu ada kayak begini kan kita terus bertanya biar dipimpin piye. Kalau ngomong negara kan akhirnya ada 3 jalan. 1, kudeta bersama TNI misalnya ya. Tidak mungkin sama Polri ya. Nomor 2, people power atau revolusi kerakyatan. Nomor 3, keajaiban Allah. Kan gitu. Hanya 3 itu. Dan saya tidak berani melakukan yang manapun, dan yang ketiga saya tidak berkuasa. Yang berkuasa adalah Allah. Kalau mau kudeta saya tidak mau. People power saya juga tidak mau gitu ya. Wong tentara-tentara TNI tak
bisik-bisik karo aku iki engko berangkat sak batalion oleh 2 kilo karek sak peleton. Engko pas tekan gone ming gari cah 3 prajurit kae gitu kan. Nah, ming komandane karo asistene loro kan gitu kan. Saya tidak meremehkan, tapi memang kita itu tidak punya daya untuk itu secara SDM itu ya, baik TNI maupun rakyat biasa. Nah, kita juga tidak sembrono untuk. Saya pernah mengalami reformasi dan saya juga tidak bisa menanggung akibatnya, maka saya juga tidak akan melakukan reformasi kedua sebagaimana 1980. Jadi saya sangat berhati-hati. Jadi saya sekarang ini untuk sementara saya hanya mengandalkan kalau Allah kerso memberi keajaiban kepada Indonesia, maka saya akan merasa lebih tenang. Dan saya ngomong keajaiban bukan karena saya bermimpi, tapi karena saya mempelajari. Karena bangsa Indonesia itu bangsa yang memang agak khususon, agak punya fadilah tertentu dibanding bangsa-bangsa lain. Dan itu sudah saya eksplorasi di beberapa naskah drama yang terakhir itu ya. Saya sudah ngomong mengenai dari iblis, warga, malaikat sampai Bathara Narada, sampai lautan 2/3 sampai macam-macam, kan tak jelas ke kabeh. Dan itu semua hasil penelitian saya. Jadi saya mohon keajaiban itu karena saya tidak bisa menemukan nenek ning dapure kanca-kanca sak Indonesia iki ya ngono kuwi. Itu kan. Engko wis demo setengah mati ning dalan agak dawa sithik engko mlebu gang. Terus jarah apa piye ngono kuwi. Jadi kita itu tidak punya tingkat istiqomah yang memadai untuk keharusan perjuangan kita. Maka kalau di sini ngomong para ulama tadi ngomong jihad fisabilillah iki kudu dirumuske syariate piye, hakikate ya piye, thariqate piye kan harus dirumuskan untuk keadaan yang tepat untuk Indonesia sekarang itu. Sing apik jane ya husnul khotimah. Sing apik iki ya fenomena keempat adalah bukan kudeta, pokoknya ngejak sing mimpin saiki ngomong-ngomong maknyahan sidik 1-2 jam nanti dia mulai khusus dari revolusi itu dilakukan oleh Hernandez Handoko itu. Hernandez Handoko sak bawah-bawahane melakukan revolusi internal Indonesia, bukan revolusi untuk menggulingkan pemerintahan, revolusi untuk memimpin perubahan yang dinamis, yang agak radikal ke dalam dirinya. Sebab saya sendiri kan kepada diriku kan aku ini radikal teman sekalian. Aku ora ndek kewajiban apa-apa kok nggawe maknyah ya ora wajib kok. Tapi saya radikal dengan fadilah saya sebagai pedagang dan pengusaha, saya malah ra cetha ya seniman ya ora, ning jarine aku penyair, jarine aku budayawan, ning jarine ya ora. Saiki aku nggawe maknyahan iki jarine kiai, jarine ulama ya dudu jebule gitu. Jadi karena saya sendiri radikal kepada diri saya sendiri. Aku mau kok celuk ustad, aku mau kok celuk kiai. Dan alhamdulillah Allah mengabulkan secara ajaib kabeh wong ngeluk aku mbah. Itu bagi saya juga pencapaian yang di atas semua dokter dan profesor. Itu kan. Mbah ya penak banget aku. Penak dan halal kok. Di apa-apa gitu. Aku mbah kok. Dan sekarang yang manggil saya mbah itu tidak hanya jamaah maknya, tapi sopo wae sing ketemu saiki. Nah, tapi pokoknya saya bersyukur karena saya tidak ikut algoritma kapitalisme, industri dan modernisasi yang sekarang itu. Jadi saya pokoknya karo kowe iki kan hubungannya beda. Tali antara hatiku dengan hatimu itu muatannya beda dengan tali-tali yang pernah ada di kehidupan selama ini. Ngono ya, ngono ya. Jadi saya minta keajaiban kepada Allah itu betul-betul itu juga keperluan pribadi saya dalam urusan yang sangat pribadi, orang maknya dan Indonesia. Aku juga membutuhkan keajaiban karena sangat banyak hal yang saya tidak bisa merubahnya kecuali Allah merubahnya. Dalam urusan rumah tangga, keluarga, urusan pribadi banyak sekali yang saya tidak mampu. Kita hanya mengandalkan hidayah. Di progres juga ada keperluan untuk mengandalkan keajaiban dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau bukan keajaiban tingkatnya ya mungkin hidayah lah. Pokoknya Allah memberi hidayah kepada yang memang memerlukan itu sehingga ada perubahan yang baik untuk republik dan seluruh bangsa kita. Ya. Amin ya rabbal alamin. Saiki tak jaluk konco-konco konsentrasi tawasulan dengan hati untuk memohon keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Islam itu dibaca awal ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Amin.
salah satu yang kita bayangkan menjadi makna dari walam yakul lahu kufuwan ahad itu adalah segala sesuatu itu akan menjadi dipersatukan oleh Allah. Iya, diakadkan. Itu yang saya baru temukan. Walam yakul lahu, dan tidak akan pernah menjadi apapun kecuali diakadkan oleh Allah. Gitu ya. Nek Nabi Nuh biyen wani ndonga ngene iki, ya Allah, mohon semua orang kafir jangan diperkenankan hidup di bumi. Aku kan kudu Nabi Nuh to kuwi, kudu sengsorone kaya ngono, dakwahe beratus-ratus tahun ora wayu-wayu. Anak ini kan gampang, mak yai gampang. Kita dimudahkan oleh Allah, arep ndonga ngono ya ora penak to ya. Tapi pokoknya teman sekalian, mudah-mudahan tawasulan kita ini relevan, kompatibel dengan keadaan zaman, dan Allah berkenan untuk merubah sesuai dengan apa yang kita perlukan di dalam batas yang Allah izinkan. Bukan keperlukan karena nafsu kita, tapi kita perlukan dalam batas yang Allah izinkan dan ijabahi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.